Kula mirengaken panjenengan niku nek maca Fatihah biasane kok pakai a'udzubillah dan mboten maca a'udzubillah langsung bismillah niku pertama Gus. Terus ingkang nomor kalih ingkang leres niku sejatine urip napa urip sing sejati Gus. Terus nomor 3 nggih menika napa enten perbedaan makrifatullah dengan makrifat billah. Matur nuwun Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam tata cara untuk bertawasul, baik kita tujukan kepada orang yang sudah meninggal atau yang sudah masih hidup, bahkan kepada orang yang mempunyai hajat. Kenapa kok yang kita hadiahkan pakai surat Al-Fatihah bukan surat yang lain? Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Setiap diri manusia akan membawa yang namanya nafas. Setiap napas yang masuk dan keluar akan membawa ketetapan masing-masing. Dan ketetapan itu ada dua hal. Apakah ketetapan itu dirasa enak atau susah? Dua ketetapan yang Allah berikan terhadap setiap diri manusia akan membawa dampak masing-masing. Yang kumaksud ketetapan adalah takdir. Apakah kau anggap itu senang, suka, ataukah susah dan menyakitkan? Kedua ketetapan ini mempunyai dampak masing-masing terhadap setiap diri manusia. Dan diri manusia itu dikelompokkan Allah menjadi dua atas dampak dua ketetapan itu. Kelompok pertama, kelompok di mana dia disebut sebagai ahli hijab. Dikatakan sebagai ahli hijab, iman, rasa yang ada di dalam hati seorang ahli hijab itu imannya terhadap selain Allah kang sejati. Boleh ini saya sebut orang-orang yang selalu ruhaniyahnya itu berbuat syirik khafi. Dampaknya adalah mesti dia selalu takut, gelisah,
atau susah. Lebih ketetapan itu bersifatkan qadhi ataupun yang susah, menyakitkan. Ini sering disebut sebagai bala. Sebut sebagai bala. Pasti hatinya tidak ada rasa kenyamanan alias selalu sedih, susah, gelisah. Ujung-ujungnya kalau tidak kuat, dia akan melakukan bunuh diri. Ini ahli hijab. Jangankan di posisi ketetapan takdir yang tidak enak, enak saja masih ada rasa takut. Takut kehilangan enak. Semisal ahli hijab ini tergolong orang yang dimudahkan Allah ekonominya, akhirnya disebut sebagai orang yang sukses dalam usahanya, dikelompokkan orang yang kaya. Tanpa Anda sadari, orang ini pasti takut kehilangan kekayaan. Rasa takut yang ada di dalam hatinya mereka itu bentuk ruhaniyahnya itu diperbudak oleh hawa nafsu lewat kekayaan itu. Sekarang terlepas dari kaya, duniawiyah yang non materi, Anda punya status Anda itu di mata masyarakat ditokohkan, entah tokoh agama, entah tokoh masyarakat. Lebih-lebih tokoh agama, Anda punya pesantren, punya ribuan santri, Anda punya status namanya Romo Yai. Kita yang punya status ini kegolong ahli hijab pasti takut kehilangan status. 1 bulan biasanya itu job ngaji itu double-double, 1 hari double-double. Takut kehilangan job. Ono kiai lagi yang lebih tren, berasa hilang job kita, pasti sakit. Apalagi 1 bulan nggak ada isinya belas, nggak ada pemasukan. Kita takut akan hal itu. Padahal ya ada mau Allah itu yang kita tidak tahu sebagai ahli hijab. Kapan yo saulan muput iki gak ngaji, mendahno enake ya bisa pikenit, wis pokoknya santai. Ini berkenaan dengan kesibukan kami. Ada WA 3 bulan, 3 minggu mungkin yang belum bisa kami jawab. Sementara tak stop dulu, ojo WA, tak selesai nisik
dik wingi kari sekitar 5.000. Asalnya 9-8 ribu, sekarang tinggal 5.000. Sabar ojo WA-sik. Percuma sampean WA tak hapus lho. Wis tak tengeri, WA anyar teko tak hapus setelah tak kandani. Tak selesai nih sik. Kasihan yang sudah 3 minggu belum kejawab. Nanti kalau sudah selesai baru tak buka lagi. Pun kembali pada ahli hijab. Jadi kita sebagai ahli hijab, jangankan ketika saat ditetapkan Allah berupa takdir yang gak enak, itu gak susah. Yang enak pun kita masih terasa takut kehilangan, takut kehilangan. Kita di posisi mana nanti? Wis satu. Yang kedua adalah ahli syuhud, di mana dia ketika saat dihadapkan dua ketetapan ini berhubung setiap napas dipergunakan untuk berzikir, maka jangankan perkara yang enak itu dia takut kehilangan, enggak, apalagi perkara yang enggak enak. Apa sebab? Karena mereka ketika saat ditaruh perkara yang enggak enak malah matur suwun, enggak repot-repot, ya dah. Tapi ketika diletakkan perkara enak itu malah amanah. Kalau dihitung-hitung dan boleh untuk memilih, mesti mereka itu mengharapkan perkara yang enggak enak tok daripada yang enak. Itu perbedaannya. Contoh, dia ketika diamanai tentang kaya, ini lebih sulit dia mengatakan aku miskin, hambane. Mending dia itu posisi fisiknya miskin, dengan otomatis dengan sendirinya mudah mengatakan si hambanya miskin. Kati ngomong kaya bagaimana? Kati ngomong punya bagaimana? Wong nyatane kiri. Makanya beliau itu kalau boleh milih yang seperti itu. Tapi nggak bisa milih. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Beda dengan ahli hijab, setiap napas itu tidak digunakan untuk berzikir. Justru lawannya zikir, lalai. Anda terima atau tidak, Anda iki sakit hati atau tidak dengan makalah ini, itu urusanmu, bukan urusan saya. Yang jelas. Ahli hijab napasnya itu digunakan untuk lalai. Ahli syuhud napasnya keluar masuk digunakan untuk ingat. Pun dua perbedaan ini yang mesti terjadi. Terima atau enggak kau terima terserah. Yang penting ku sampaikan makalah ini nanti Syekh Ibnu Athaillah di dalam makalah 115 tentang semua keputusan takdir dari Allah itu yang terbaik. Susah atau senang itu terbaik hitung-hitungan Allah. Khusus bagi ahli syuhud mesti akan nganut. Tapi ahli hijab mencak-mencak. Tahu mencak-mencak?
dalam hati kita mendongkol. Apa alasannya itu? Karena sangat berbeda. Ahli hijab bertuhan pada Tuhan abal-abal, ahli syuhud bertuhan pada Tuhan yang sebenar-benarnya. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 216, terkait masalah dua hal, ketetapan Allah enak enggak enak tadi. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Apa yang diberikan Allah susah, itu kok ketinggi, padahal itu baik untuk kamu. Kamu diposisikan takdir sing akeh utange, wis kere ditambahan akeh utange. Iki umumnya menungso kan nolak, alias tidak mau. Tapi bagaimana Allah katakan wa khairul lakum, itu baik untuk kamu. Makanya ini hanya bisa diterima oleh ahli syuhud. Gak repot-repot ngetokno rasa iman hambane iki kiri. Lha ngenten lho. Sebab memang dohire kiri. Bukan kirik lho ya. Beda anak kane dadi kirik. Lah iki kere itu melarat. Basa Kediri kere ku melarat. Mojokerto enggak ada kere. Kere melarat. Wa huwa khairul lakum, sebetulnya baik untuk kamu. Sehingga mereksa nafsu dipeksa kongkon rumangsa duwe iku mudah sampean. Beda nek jenengan memang lahir sugih, kaya ya, orang berilmu, orang sing dipandang manusia baik, memunculkan rasa sing apik iku Gusti Allah, wangel kuwi. Dan atau memunculkan rasa kebalikan daripada sifat itu makhluke juga wangel, karena nyatanya jenengan kaya, nyatanya jenengan punya jabatan, nyatanya jenengan punya status. Dikongkon ngakokno iku nggone Allah, wangel. Mending sing kere mau. Pun wa asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Suatu saat apa yang kau cintai, dunia ini lho Pak ya, urusan dunia yang kau cintai, apakah istri, suami, anak, harta benda, apapun, wa huwa syarrul lakum, itu bisa jadi itu jelek untuk kamu. Jelek. Artinya apa? Yang bisa terima ayat ini hanya ahli syuhud. Hanya ahli syuhud. Tapi ahli hijab, oh enggak bisa Pak. Sing bener ya sugih. Apa sing tak cintai yo istri, suami, anak, wis kemewahan dunia. Padahal wahwa syarrul lakum, apa yang kau cintai itu jelek untuk kamu. Kok bisa? Gini. Ketika jenengan ruhaniyah sudah jatuh cinta pada selain Allah, kok sadari atau tidak sadari, kau pasti akan dilalaikan hatimu terhadap hal itu, terhadap Allah. Itu pasti. Nas Allah sudah katakan dalam surat At-Takatsur
alhaakumut takatsur hatta zurtumul, ini pasti iki wis dinas Allah. Kecuali mohon maaf bagi mereka yang setiap napas itu keluar masuk dijadikan sebagai wasilah atau kendaraan, selalu ingat pada Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, berkenaan dengan hal itu maka izinkanlah kami akan menguak maksud makalah dalam kitab Hikam pasal 115 terkait masalah ketetapan Allah. Jikalau ada yang tersinggung, nih saya mohon maaf, bukan ada niat untuk menyinggung atau mengkoreksi hati orang, ndak. Saya cuman menyampaikan makosid daripada makalah ini. Ingat, kita di sini ngaji untuk memahami satu perilaku sifat kita, manakala sifat kita itu tergolong sifat yang masih menyekutukan Allah, maka harus kita tinggalkan. Maksudnya hanya itu. Bukan berarti kami sok alim, sok suci, ndak. Kita semuanya sama Pak Bu. Kita semuanya sama. Sisa umur kita tinggal berapa, kita juga tidak tahu. Gak mungkin kematian itu datang mesti menunggu tua, gak mungkin. Tidak mungkin juga kematian itu mesti sakit dulu, ya juga tidak mungkin. Ini sebagai pertimbangan aja. Sekali lagi, kami tidak ada niat untuk ngoreksi hati orang, menjelekkan hati orang, enggak. Kami semuanya di sini belajar Pak Bu. Nanti mana yang sekiranya itu kita sifat kita konangan, apa konangan ya, ketahuan dalam ngaji itu, mari kita benahi sendiri-sendiri, itu aja. Qala musannifu rahimahullah, liyukhaffif alamal bala alaika ilmuka bi annahu subhanahu huwal mubli laka. Sebetulnya Mbak ya, Allah kasih gak enak bala iku kebaikan yang paling baik. Jenengan dikasih melarat saumur-umur, itu hal yang terbaik. Janganlah kemelaratan secara fisik terkait hubbus syahwah, syahwatud dunya, menjadikan hatimu gelisah. Jangan. Senanglah, bersukarialah kau di dalam kefikiranmu, karena itu Allah tetapkan di dalam dirimu miturut hitung-hitungan Allah, supaya ruhaniyahmu itu tidak mudah terkontaminasi dengan kehendak hawa nafsu. Kita ruhaniyah selalu dikiting oleh namanya sifat basyariyah. Sifat di mana moh gak enak jaluk enak tok. Fakot. Ini sifat basyariyah.
Jadi ketika saat Allah menetapkan hukum takdiri terhadap kita sebagai hambanya perkara bala, saran saya bersukarialah Anda. Mohon maaf ya, ini tidak masuk dalam hukum syariat loh ya, nggak bisa. Nggak bisa diterima di dalam syariat, nggak bisa diterima. Karena hukum syariat itu harus menyesuaikan sesuai dengan sifat basariah. Sehingga mungkin sampean sering dulu itu diaturi guru-guru sampean. Sing gelek njaluk nang Gusti Allah. Ngeten ya. Nek umpama sakit, njaluk ondang waras. Kalau ekonomimu jatuh, ndang njaluk bangkit. Aku gak nyindir lho ya. Mboten estu mboten. Tokone mari kobongan, Pak. Antek resik. Syariat sudah memberikan jalan keluar kita supaya untuk merapat dan berdoa. Nek durung dikasih terus minta terus. Bila perlu sama nangis. Kalau saya nanggung, sekalian gulung-gulung. Karena apa syariat mendorong kita seperti itu? Karena memakai dalil akli, akal, Pak. Bisa kita hidup di tengah masyarakat orang yang terpandang, orang yang dipuja orang yang dihormati orang, lagi itu toh. Tumpaane Innova, mbok. Alpati Barlek grek ganti. Ngono bayangane kanca-kanca wis duwite akeh rek. Patakmu ngono ah. Ngerti patakmu? Aku sak dremo diamanai kemawon Pak Bu. Ngoten lah. Heeh. Wis tolong sing susah ojo sampak sing nrimo balak ojo sampak hatimu susah balik bergembiralah. Wis. Mengapa harus demikian dan bagaimana caranya saya bisa gembira? Wong setiap saat dan waktu dikejar-kejar Bang Celurut, wes gak iso Gus. Nyuwun sewu, kuwi nek ra percaya ya ora apa-apa, ya ta? Nek ngomong angel ya ora apa-apa. Sakersa jenengan iku hak jenengan. Tapi di dalam makalah ini gak ngawur, Pak. Dalam Al-Qur'an tadi surat Al-Baqarah 216 juga begitu. Satu paket ini. Nah terus bagaimana kami tidak susah melihat istri? Ya kalau saya sendiri lah gitu lah, mesti alasanmu ngono. Iku alasan nasmu dewe. Gini Pak, memang kita dihadapkan bisikan nafsu itu dengan berbahasa seperti itu. Kalau saya sendiri ya mungkin enggak Gus, wong saya lihat anak belum makan, gitu istri dikejar. Kadang-kadang Pak gini itu bahkan istri kadang-kadang minta cerai, gitu. Kebanyakan ngoten Bu nggih. Nek ndelok garwanya, suaminya itu wis gak nok gaene, wis pokoke gak metu hasilnya belas ngono lho. Akhirnya menyanyi pulangkan saja aku ke rumah orang tuaku. Iki berarti bener-bener biyen iku rabine gak krono Gusti
Wis jelas wis ngene Pak. Nek sampai dikongkon ngulihno berarti jelas biyen niku rabine gak karena Allah. Ngoten mawon. Senang ketika saat kita berada, sayang-sayang. Tapi setelah wis utange oke duber-ber wong sopek. Wis gak kuat kula Gus, tak kon ngulihno utawa sak kon nyerai. Wis Pak, aja gopo Pak. Nyun sewu, berarti tetanda si ibu dulu nikahnya tidak karena Allah, karena status Anda. Kari ngoten mawon. Ibu yang ngoten sampean tinggal Ibu. Sampean tingali Pak Karena Allah pun ndak oleh nikahi gampang sekali nek ibu engko pribadi. Tak dudun engko bapak aja gak ngamuk. Ngeten Bu, wis tak buka ae. Nyun sewu Pak nggih. Estu nyun sewu. Niki di luar konteks takdir loh. Artinya di luar konteks kehendak Allah tapi kehendak dalam nafsu kita. Ketika suami jenengan dulu, kula mboten udal-udal anu lho ya, perkara lho ya mboten. Cuman jenengan pingin tahu itu karena Allah atau ndak. Ketika saat Pak iku sampean tinggal kerja nang luar negeri menjadi TKI, kira-kira Pak iku ndolek wong liya apa ndak? Golek vitamin orang lain apa ndak? Nah. Wis karen delok teng mriku Bu. Kalau ndak, kalau iya jelas. Lah ini orientasinya saya bicara tidak karena ketetapan kehendak Allah, karena ini ahli syuhud. Kalau ahli hijab jelas semuanya itu ketetapannya berdasarkan dari nafsunya sendiri. Kembali kepada ahli syuhud. Terus bagaimana caranya ketika saat jenengan ini dihadapkan Allah selalu bala yang diterima kok disuruh bergembira? Terus bagaimana hati bisa bergembira? Caranya bagaimana? Sesuai dengan petunjuk itu. Ilmuka bi annahu subhanahu wa ta'ala. Ini hanya ahli syuhud saja yang bisa merasakan kebahagiaan di tengah-tengah bala. Karena apa? Karena ahli syuhud itu tidak melihat terhadap makhluk yang berupa bala, tapi sibuk bertemu Allah yang membawa bala. Wes titik. Terus caranya bagaimana? Wong saya itu jatuh bangun Kadang-kadang mau tidur aja baru ingat, baru hati ini bisa merapat dengan Allah. Tapi waktu kejadian nggak bisa. Terus bagaimana ini solusinya? Pun Pak Bu, sampean buka nok nggone surat Ali Imran ayat 191. Tirun orang-orang yang meniru Kanjeng Nabi hatinya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ketika dia berdiri bekerja, ketika dia berdiri dalam kondisi apapun, dan atau ketika dia duduk dalam kondisi apapun, bahkan berbaring dalam kondisi apapun, hati beliau itu selalu melepaskan rasa keakuan makhluk. Secara otomatis akan muncul rasa keakuan Allah. Ngunang ini dikira Allah fakir. Bukan. Nang ini kok dikira Gusti Allah sholat. Bahasa fakir, bahasa sholat, bahasa sugih, bahasa apa itu kan makhluk toh, status toh, sifat toh masih sifat.
Loh, dengan sikapan hati jenengan duduk di situlah Pak, maka hati jenengan akan bisa bergembira, bersuka ria. Nah itu nanti gak guyu-guyu dhewe ta Gus. Ora apa-apa. Malah nek sampean wong liya ngarani sampean guyang-guyu, mereka wis gak wani nagih utang. Iya. Lah diparani yang guyang-guyu. Wah, iki kentekan pil iki ngene. Wis gak mungkin sampean ditagih maneh. Wong diparani guyu. Ora ngomong apa-apa wis guyang guyu. Apa maneh guyu sampean sampe nggo boto. Masyaallah. Bon satu. Terus bagaimana ketika saat jenengan ini dihadapkan kebalikan bala nikmat, sugih dunya, sugih pangkat, sugih jabatan, sugih kehormatan, bagaimana jenengan sekiranya tidak terpengaruhi dan terhalang dengan sugih iki sehingga menjadikan hatimu iku, mohon maaf, bisa selalu bertemu Allah. Bagaimana? Sebab mohon maaf Pak, estu mohon maaf, tidak mudah dalam hatimu itu akan lepaskan keakuan diri sugih, wong nyatane dohir sugih. Gak mudah Pak, gak mudah, gak mudah. Seseorang yang sudah punya status sebagai orang yang dihormati, dipuja, itu bisa melepaskan keakuan diri yang terpuja. Gak mudah Pak. Makanya sampean ojo salah paham. Mengapa aku nggak dalan kaya ngene iki? Itu pembelajaran Kanjeng Nabi terhadap kami Pak. Jangan sampai la taj'alu ma'allahi ilahan akhara. Sampeyan diringanno. Biar nggak ada pujaan terhadap sesama makhluk ruhaniyah ini. Ruhaniyah jenengan ini biar hanya memuja, memuji, menyembah pada hidup dalam diri Anda sendiri. Hanya itu. Tidak ada maksud apa-apa. Karena Rasulullah juga mengatakan, innama ana basyarum mithlukum. Saya juga manusia Pak, sama dengan Anda. Rasulullah sendiri berkata seperti itu, diperintahkan Allah di dalam surat Al-Kahfi. Berarti kalau manusia statusnya la haula walaku, nggak patut dipuja, nggak patut dipuji. Ini hanya bisa terjadi di tengah-tengah keluarga ahli syuhud. Sebab ahli syuhud tidak melihat makhluknya, tapi melihat Allahnya. Ngoten lho Pak. Nah kalau begitu, ya jangan ono gupit-gupitan ngene poong. Sita, kita semua itu belajar. Apa salahnya? Saya mencikapi dari kondisi menghindar itu supaya Anda tidak masuk dalam pemujaan terhadap hanya itu. Hanya itu Pak. Secara otomatis berarti mendidik terhadap jenengan yang sudah kuanggap sebagai anakku sendiri untuk memuja hanya pada Allah. Yang Allah ada dirimu sendiri. Hidup itu. Baik di dalam dan di depanmu. Di mana kau menghadap, di situ ada wajahnya. Hanya itu Pak. Mengapa setiap Rasul itu ya mengemban ajaran seperti ini, ya tah? Sehingga tidak disukai oleh kaum Khawarij.
Karena apa? Karena dianggapnya Rasul itu oleh kaum Khawarij, mohon maaf, merusak tatanan kaum Khawarij. Mohon maaf Pak, kaum Khawarij itu mengarahkan hati jenengan untuk memuja selain Allah. Karena fakta, realita, contoh nyun sewu kopi pahit iku teko apa? Muncul teko kopi. Mergae realitane nek gak ngombe kopi yo gak pahit. Ono legine. Berarti legine teko gula. Lah kaum Khawarij menekan sampean iman ini kepada makhluk, munculnya rasa iki terhadap makhluk, rasa pahit dan legi. Tapi Rasulullah, para utusan Allah, ngetrapne dengan tauhid la ilaha illa anta wa ana itu loh Pak, untuk meluruskan bahwasanya rasa pahit itu sumbernya dari hidup, bukan dari tentangan Pak. Jeret, ya sudah, gak bisa diterima. Sehingga jangan heran nih ajan hakikat menuju ma'rifat ditolak mentah-mentah. Dalika dolalah, itu sesat. Mesti gitu. Mbok nian. Loh, leres Pak. Pasti seperti itu. Apalagi bahasanya tidak bahasa Quran, bahasa Jawa. Apalagi yang ada kaitannya hono coroko, doto sawala dan seterusnya. Wis sesat wow. Pak nyun sewu ya. Estu nyun sewu. Aku takok ya. Takok. Kalau tidak bahasa Quran itu dikatakan sesat, iku sumber tekoyo apa? Apa Gusti Allah iku mung apal Arab-Araban tok? Aku takok. Apa ta Gusti Allah iku hanya paham dengan ilmu bahasa Quran? Kok bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa selainnya itu enggak diterima? Apa Gusti Allah iku mbah buyutmu luwe? Iku milik semua umat manu. Ya ayyuhan nas suttaku rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya, jelas milik semua manusia. Oh jadi Pak Dewe. Nek gak Arab nyun sewu ya. Nek gak Quran gak sah. Kadang-kadang aku mikir ya, dasku rodok pecah. Mosok sih Gusti Allah iku ngertini bahasa Arab tok, bahasa Indonesia, Jawa, Sunda, bahasa Madura gak paham. Nggih, ya aja nemen-nemen kolote lah. Ya toh? Gusti Allah yo ngerti bahasa Jawa. Ingat ada satu makalah. Segala hal apapun amaliyah ibadahmu, tatkala sumbre teko atimu iku mau keadaane ati sing condong menyang sakliyane Gusti Allah. Artinya makhluk condongnya, imannya, maka jangan harap amaliyah yang dilakukan dohir iki mang diterima oleh Allah. Gak bisa. Kuncinya ada di situ. Mingkol bin rohibin au mingkol bin zahidin. Condongnya hati pada makhluk, apakah condongnya hati pada Allah? Karena itu aja. Urusan fisik, bah kui jengking, bah kui gak jengking, bah kui rawep, bah kui gak rawep. Nek atimu iku mang keadaane mingkol bin zahidin, segala hal apa amal yang berlaku pada jasmani otomatis sumber dari itu benar sudah.
Aja kolot-kolot nemen po. Kuwi nek anu neraka. Wis dituduhno gambare neraka iku, Pak. Wong diedel-edel dibong. Aduh. Ajarana ati iku mang sing lunak iku ora iso ta. Isoke dijak didendeni kuwi, dihadiahi kuwi. Ingat, inti dari ajaran para rasul, para kekasih Allah adalah mengesahkan Tuhan. Titik, ada itu. Kalau mengesahkan Tuhan berarti tidak lepas dari apa yang diajarkan tentang masalah dinut tauhid. Wis. Iku basa Quran. Basa nasionalnya ajaran yang mengarahkan hatimu untuk mengesahkan pada Tuhan itu bagaimana? Nah itu, entah agamamu iku lahir opo wae terserah. Yang terpenting jangan sampai kau di dunia ini tidak masuk di dalam bahrut tauhid, gak masuk di dalam lautan ketuhanan, jangan sampai. Bon, jadi kembalilah kau pada surat Ali Imran ayat 191. Baik berdiri, duduk dan berbaringnya hati selalu berzikir. Yang zikir ini tidak harus diucap di dalam lesan maupun di hati. Zikir yang kumaksud bila suarin wa kalamin wa lafdin wa ismin. Itulah zikir sirul asr yang mendorong hatimu biar muncul rasa, muncul iman. Sesungguhnya semua apapun yang terjadi hanya karena hidup itu. Itulah Allah dalam dirimu sendiri. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ingat, lebih sulit hatimu memerangi nafsu dalam keadaan jasadmu kaya, punya status, punya titel, dibanding dengan jasadmu tidak punya apa-apa. Makanya berbahagialah kau yang sementara tidak punya apa-apa. Wis tak unggah nih wong sing melarat-melarat iki. Iya. Lho tenan. Makanya setiap Ramadan kan saya bilang, kalau Anda ingin ngaji ilmu tasawuf, mendalami ilmu hakikat dasar ini, sing sugih delen sugihmu, sing ngalim delen ngalimmu, ya dah. Sing duwe jabatan, letakkan jabatanmu dulu. Artinya ojo rumangsa sugih walaupun jasadmu sugih. Ojo rumangsa pangkat senajana dirimu itu punya pangkat. Ojo nyun sewu, ojo rumangsa alim walaupun statusmu iku jasad alim. Letakkan. Kalau itu tidak kau letakkan, mohon maaf, sing ngalim lebih-lebih akan protes terhadap apa setiap makalah yang kusampaikan di tengah-tengah panjenengan. Ingat, sejarah yang Allah tuangkan di dalam Al-Quran ini sebagai pengalaman dan iktibar buat kita, sejarah mengapa Nabi Musa pisah dengan Nabi Khidir. Karena pelajarannya yang beliau sampaikan kepada Nabi Musa dibantah mentah-mentah dengan hukum syariatnya. Loh iya Pak, dibantah. Berani beliau membantah karena merasa menjadi nabi. Ya. Dihadapkanlah pertanyaannya, beliau itu merusak kapal yang menolong secara syariat dia untuk menyeberangi lautan. Nah ini, makanya sing penak itu mbideg ae, dirungokno ae, kuping tengen ceblokno nang ati, jatuhkan pada hati. Jangan kau masukkan, kau naikkan ke akal.
Nek kau masukkan ke akal, salah kabeh wacanane iki. Tak seliki diki melihat tafsirnya, ngaten ya. Makharijul hurufnya, syahul kalamnya rusak. Wis, masuk munggah, Pak. Gak masuk mlebu. Masuk munggah. Wis, kalau seperti ini ojo terus no ngaji rene. Tuas gegeran kok. Antarane ruh dengan akal gegeran. Antara ruh dengan sukma gegeran. Sama. Ketika saat Nabi Khidir menghadapkan pelajaran membunuh anak kecil, membangun apa? Pagar, protes. Apalagi yang membunuh anak kecil, protes. Padahal semua apapun itu yang dihadapkan walaupun balak, itu ada maksud Allah terbaik buat ruhaniah kita. Itu. Ini bisa diterima dan bisa dibaca kalau di belakang itu semua ada nilai positif Allah terhadap kita, hanya golongan ahli syuhud titik. Ahli hijab kita nggak bisa. Wong nek gak datang-datang nikmat mawon dikongkon nuntut terus ud'uni jaluk terus. Jaluk gak diwewehi terus lapor nang kiai ini, kula kok gak diwene-wenehi, syarat-syarat wis tak lakoni, kurang opo aku nang Gusti Allah, sik dikai kaya ngene. Anakku yo gak waras-waras, bisnisku yo dibujuki kanca. Kiai ini yo nyun sewu, yo padha ae. Nyun sewu wis ngene ae. Maune lah awakmu tak kongkon maca Yasin ben bengi pisan to. Wis wacon 41. Padahal kiai ini gak tahu maca 41. Maksudnya cekak dibantah, ngono lho Pak. Aku ya tahu dadi ngono kuwi. Ngaku Pak. Makanya aku wis ngomong, saya itu mantan orang bejat nang Gusti Allah. Nggih, mantan orang bejat. Mungkin lebih bejat saya katimbang jenengan, lho ngoten to. Wis luwung lah, wis saiki sing penting kita itu masih ada waktu sisa umur kita. Ayo. Kuncinya jangan kau lepas dzikir sirul asrar. Dengan cara itu tatkala sugih teko tidak mempengaruhi hatimu terhadap Allah, tidak bisa menjadikan penghalang hatimu pada Allah, sik tetap klik nang Allah, apalagi perkara yang balak atau kere tambah luwih paenak sampean. Ngoten ta. Nggih, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itulah apa yang disampaikan dan diberikan Allah terhadap kita terkait masalah ketetapan. Yang jelas ketetapan ada dua, balak dan nikmat, enak dan tidak enak. Sekalipun itu ditolak oleh sifat basariah, perkara yang gak enak, miturut ahli syuhud justru beliau bersukaria. Olehnya dia bersukaria karena hatinya memandang sing berperan sebetulnya yaitu Allah hidup dalam diri pada diri makhluk siapapun, sebab Allah sudah berkata innallaha bikulli syai'in muhit, sesungguhnya Allah itu selalu meliputi atas segala hal sesuatu. Dia bisa mandang Allahnya, akhirnya tidak mudah dia gelisah dan susah. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan. Nuwun sewu ingkang sampun dikecaken nggih monggo. Allahur Rahmanur Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakderenge tanglet Gus kula gadah punen-unen nggih dikatakan tiang komprong napa tiang bijak nggih monggo mawon. Unen-unenipun
Ngeten Gus. Uang berkata, janganlah aku jadikan Tuhanmu. Tapi uang berkata, jadikanlah aku untuk mencari Tuhanmu kablil warid. Masa demi masa, waktu demi waktu, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, seterusnya. Janganlah sampai kita bergendak ria dengan waktu yang ada. Bergendak rialah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kabril warid. Itu menginjak pertanyaan Gus. Gus, yang kula mirengaken panjenengan niku nek maca Fatihah biasane kok pakai a'udzubillah dan mboten maca a'udzubillah langsung bismillah. Niku pertama Gus. Terus ingkang nomor kalih, ingkang leres niku sejatine urip napa urip sing sejati Gus. Terus nomor 3 nggih menika napa enten perbedaan makrifatullah dengan makrifat billah. Matur nuwun Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah dengan tidak a'udzubillah. Melihat dari maksud secara syar'i, a'udzubillah itu berarti kita memohon perlindungan terhadap Allah atas nafsu yang selalu menjerumuskan kita. Mengapa satu sisi terkadang saya harus berucap a'udzubillah atau tidak a'udzubillah langsung bismillah? Itu supaya golongan-golongan am itu tidak protes, supaya golongan am itu tidak protes. Tapi jenengan jangan khawatir. Mengapa saya harus bersikap seperti ini? Karena di tengah-tengah umat manusia, khususnya umat Islam, itu banyak yang memakai, banyak yang masih ada di makom am, makom di mana dia fanatik dengan a'udzubillah, dan itu diperbolehkan manakala di dalam ruhaniyah jenengan ini tidak a'udzubillah, artinya lepas diri alias tajalli. Dan ketajalian hati jenengan itu tidak perlu untuk diketahukan oleh orang-orang golongan am. Am iku umum, ya dah, nggak perlu, biar tidak menjadi perdebatan yang menjadikan akhirnya perpecahan. Hanya itu yang menjadi alasan kami mengapa terkadang juga a'udzubillah, terkadang langsung bismillah. Saya hormati saudara-saudaraku yang masih fanatik dengan a'udzubillah, karena itu proses beliau-beliau. Ingat, kami memakai sistem seperti ini supaya saudara-saudara kita yang masih di makom am, makom syariat itu bisa menerima. Sebab sebetulnya ajaran ini tidak hanya khusus untuk panjenengan yang sudah mencapai makom khos atau khawasul khawas, enggak, juga untuk makom am. Walaupun cara menerimanya hati itu berbeda, tapi saya bersikap yang halus seperti ini supaya mereka tidak langsung lari,
biar dia angen, karena diri kita semuanya itu juga berawal dari beberapa proses begitu. Satu. Nomor dua, apakah yang benar iku sejatine urip, apakah urip kang sejati? Wis bagi panjenengan yang sudah mengerti nyatane Allah, perbedaan bahasa itu enggak masalah, sama saja, sama. Wis, yang ketiga apa tadi? Ma'rifatullah dengan ma'rifat billah sama. La yarawna li anfusihim syai'an bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Apa yang ada di dalam hati beliau-beliau itu hanya akunya Allah. Ini disebut ma'rifatullah atau ma'rifat billah. Wis sama iki mung aran mawon. Yang penting hati jenengan ini sudah hilang rasa keakuan makhluk yang punya ini, punya itu, bisa ini, bisa itu. Akhirnya muncul keakuan ingsun Allah. Beres, wis. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam tata cara untuk bertawasul, baik kita tujukan kepada orang yang sudah meninggal atau yang sudah masih hidup, bahkan kepada orang yang mempunyai hajat. Kenapa kok yang kita hadiahkan pakai surat Al-Fatihah, bukan surat yang lain? Yang kedua, kalau kita mendengar panggilan untuk sholat yaitu adzan, di waktu dengar Allahu Akbar kita respon atau kita jawab Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah, kita ucapkan juga asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah juga begitu. Sedangkan untuk yang khayala sholat dan khayala falah kita ucapkan la haula wala quwata illa billahil azim dan seterusnya. Itu mohon penjelasan secara hakikat maupun secara syariat. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Pak yang kumaksud, apa yang di lesan tidak sama apa yang di hati. Itu seruan kita untuk bertauhid. Makanya disuruh untuk baleni maneh. Allahu Akbar, utawi urip wujude akbar ini nyatane Allah. Endi akbar iki? Ya iki dunya saisine. Asyhadu alla ilaha illallah juga begitu. Anda menyaksikan apa? Allah. Allah yang mana? Wis pokoknya yang ada di atas sana. Apa sudah dikatakan benar sang penyaksi itu menyaksikan sesuatu yang tidak tahu yang disaksikan? Kita harus peka. Mengapa ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah itu enggak boleh putus? Asyhadu alla apa kok enggak boleh? Bahkan mengatakan syirik. Kita harus peka itu. Artinya siapapun Anda sebagai penyaksi wajib tahu siapa yang disaksikan. Anda melakukan apapun bentuknya itu isi la ilaha. Gak boleh henti, ruhaniyahmu itu harus bisa tembus pada ilallah. Mana ilallah? Hidup dalam dirimu atau di luar dirimu. Kalau tidak sampai di situ, maka wa ana minal musyrikin. Berarti kita masih golongan orang yang menyekutukan Allah. Sejatinya gitu.
harus ini wajah tuwasia, harus. Makanya mengapa Gusti Allah iku memberikan warning terhadap para rasul termasuk beliau Kanjeng Nabi Muhammad. Aku enggak akan ngutus awakmu Muhammad iki Allah jikalau kau tidak mau mengemban wahyuku yang inti. Mana? Illa ana niki. Sebab jikalau tidak sampai ke illa ana, maka penyembahan hambaku tidak akan pernah benar. Ngoten ya. Sedangkan pada umumnya kalau sudah menginjak ila ana, jangankan ila ana, ila anta aja wis diharamno. Ya nek nabi, ya nek rasul. Nah. Apalagi nanggone ila ana. Iku ajaran Syekh Siti Jenar, sesat. Nggih, mohon maaf. Sebetulnya itu atas ketidakpahaman kita lah. Di situ sehingga kita mengatakan itu sesat. Sungguh. Coba kalau Anda sudah paham di situ maksudnya, justru Anda akan mengatakan kebenarannya ada di situ. Itu. Tanya terhadap beliau-beliau yang sudah proses untuk menuju hakikat makrifat, pasti seperti itu. Orang itu tidak akan khilaf dalam suatu apapun manakala sudah sampai imannya itu pada ihsan, baru nggak akan khilaf. Bapak Ibu juga begitu, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya ini setiap Ramadan saya bahas kedudukan syahadat ini. Yang menyaksikan wajib tahu siapa yang disaksikan. Setelah jenengan syahadat ini dari segi ilmu dan amal sudah jenengan praktekno, maka akan mendapatkan syahadat ahad atau syahadat tunggal. Sehingga la farqa bainahum, tidak ada bedanya semuanya itu. Karena yang berperan itu cuman tunggal, nggak ada yang lain. Udah. Mengapa di situ hayya ala sholah? Jawabannya la haula, gak nirukan aja. Mari kita sholat, itu artinya gitu. Sampai disuruh untuk sholat, monggo sholat, jenengan jawab monggo sholat. Yuk gak sholat so, monggo ae terus. Maksudnya mengapa kita mengatakan la haula wala quwata illa billah? Inilah Pak yang sering kukatakan, jikalau kau ingin mendapatkan kekhusyuan dalam sholat, mohon maaf, atau Anda akan bisa bertemu terhadap Allah di kala waktu sholat, pakailah sistem la haula wala quwata. Yang dirimu itu tidak bisa apa-apa, tidak punya daya upaya untuk berdiri, rukuk, sujud, duduk, atau mengucapkan rukun-rukun sholat, enggak punya, kekuatan pun enggak punya untuk itu. Artinya jenengan harus muncul rasa nyun sewu, harus hilang rasa keakuan diri yang melakukan. Setelah itu illa billah, muncul rasa keakuan Allah yang segala-galanya di situ. Sebetulnya itu mau cotok ya kecili, mulai TK sampai tuwek ya la haula terus, ya moco terus, prakteknya nggak ada. Karena apa? Karena inti maksud daripada la haula wala quwata illa billah itu tidak dijabarkan, diuraikan di tengah umat Islam khususnya.
Jikalau ada yang membahas langsung disikat oleh kaum Khawarij, sesat itu. Ngoten ya. Wis. Terus si para masayih wis gak gelem ditulungi ya wis. Makanya dulu itu mengapa beliau bersikap diam? Karena ya itu ketika muncul langsung disikat. Ya sudah. Akhirnya dengan bahasa kinayah, bahasa isyarah, nyun sewu, sejarah yang tidak bisa kita lupakan ketika beliau Sayyidina Ali menjelaskan terkait masalah itu bagaimana beliau bunuh Hasan Husain, ya beliau bunuh, ya sudah. Bapak Ibu, kalau itu sudah diterapkan la haula wala quwata illa billah di dalam tengah-tengah sholat, berarti ini kan tidak lepas dari sirul asr untuk masuk di situ. Maka betul hayya alal falah. Apa? Mari kita menuju kemenangan. Baru bisa kau terima kemenangan itu. Dari rayuan hawa nafsu, dari nafsu yang melalaikan hatimu pada Allah, baru menang. Hayya alal falah, mari kita menuju kemenangan. Jadi sampean yo terus ngomong mari kita menuju kemenangan terus, saya begitu, mari marah-mari. Padha ngene, sama dengan gini. Ning ngarepe, son ngarepmu ono wedang kopi omben, oke, monggo omben. Jawab kula, monggo omben. Terus nggih monggo omben. Mestinya kan dicandak terus minum. Enggak, monggo omben, ya monggo omben. Mohon maaf. Jadi sekali lagi bukan berarti saya ureh-ureh maksud daripada tatanan syariat mboten. Kami bermaksud menyampaikan ini supaya karakter sifat kita yang ada di itu tidak hayya ala sholah. Jadi biar betul-betul la haula wala quwata illa billah, begitulah. Nggih. Mudah-mudahan menjadi satu buah ilmu yang bermanfaat terhadap kita dan keluarga kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.